Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Petri dengan NPM 2008260130 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan melakukan pemeriksaan fisiologi, pengecapan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang pertama adalah pemeriksaan fisiologi penglihatan untuk mengukur diameter pupil ketika melihat cahaya dan membelakangi cahaya dengan menggunakan penggaris. Alat yang saya pakai pada kali ini adalah penggaris dengan langkah duduk di ruangan yang menghadap jendela atau menghadap ke lampu juga, dan di sini saya akan menggunakan metode yang menghadap ke lampu. Jadi saudara yang diperiksa ini akan menghadap ke lampu dan juga membelakangi lampu, kemudian saya akan mengukur diameter pupilnya. Dan yang pertama saya akan mengukur diameter pupilnya. Yang pertama saya akan memeriksa terlebih dahulu diameter pupilnya itu menghadap ke cahaya lampu. Mohon dihadapkan ke cahaya lampu, Pak. Silakan. Dan kemudian selanjutnya yang kedua itu membelakangi cahaya lampu. Silakan diputar. Secara normal, ukuran tidak berubah. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan menentukan refleks cahaya langsung dan tidak langsung secara bergantian pemeriksaan matanya, dan saya menggunakan alat bantu yaitu senter HP. Dan yang pertama adalah saya untuk memeriksa refleks cahaya langsung terlebih dahulu. Kemudian saya akan memeriksa refleks cahaya langsung terlebih dahulu dengan menggunakan senter HP, dan saya akan menyinari senter cahaya HP ini ke mata kanan saudara terlebih dahulu. Apakah kita akan mengetahui pupilnya itu akan mengecil atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat yang mata sebelah kiri saudara, apakah pupilnya mengecil lagi atau tidak. Setelah diamati cahaya senter HP ini kita sinari ke kedua mata saudara, itu pupilnya mengecil. Kemudian yang kedua refleks cahaya tidak langsung. Ini kita akan saudara untuk meletakkan tangannya di tengah, kemudian disenter dengan senter HP lagi. Yang disenter adalah mata sebelah kanan, tetapi yang kita amatin adalah mata sebelah kiri. Apakah pupil yang sebelah kiri ikut mengecil atau tidak? Mari kita lihat. Tolong Pak, tangannya. Ini kita senter yang mata sebelah kanan, yang kita amati adalah mata sebelah kiri saudara. Begitu sebaliknya, kita senter mata sebelah kiri dan kemudian kita amati yang sebelah kanan. Dan hasilnya kedua mata yang sudah diamati itu sama-sama mengecil. Selanjutnya untuk pemeriksaan titik dekat, kita akan melihat titik dekat dengan menggunakan buku yang saya pakai medianya, dan kemudian ada tulisannya. Kemudian saudara akan meletakkan buku ini sampai sejauh mana jaraknya masih terlihat jelas untuk dibaca. Silakan saudara. Dan di sini saudara melihat satu kata saja untuk melihat masih jelas atau tidak dengan jarak sejauh ini. Sekarang saya ukur dengan penggaris, kita ukur seberapa jauh titik dekatnya. Dengan ukuran penggaris itu sekitar 65 cm, saudara masih bisa melihat jarak jauh tersebut itu dengan jelas. Kemudian selanjutnya yang kedua itu saudara akan mendekatkan buku tersebut sampai di titik mana saudara masih melihat jelas dengan titik dekatnya. Silakan saudara.
Sudah. Sekarang kita ukur dengan penggaris seberapa. Sudah, saudara. Sekitar 4 cm dengan ukuran penggaris, saudara sudah tidak dapat lagi membaca dengan jelas di dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan fisiologi pendengaran. Kita akan menggunakan pulpen sebagai untuk tes Rina dan tes Webernya. Dikarenakan saya kekurangan alat, seharusnya menggunakan garpu Putala. Jadi saya pada pemeriksaan fisiologi pendengaran ini saya akan menggunakan pulpen. Yang kedua ada pemeriksaan fisiologi pendengaran. Itu seharusnya menggunakan garpu Putala, tetapi karena saya kekurangan garpu Putala dan saya tidak mempunyai garpu Putala, di sini saya akan menggunakan pulpen sebagai alat medianya untuk mengukur tes Rina-nya. Nanti untuk mengukur tes Rina dengan menggunakan pulpen ini akan saya sentil dan kemudian saya akan letakkan di tulang belakang saudara. Kemudian kita amati apakah suara tersebut ada atau tidak, dan normalnya itu tidak ada. Jadi kita akan memeriksa fisiologi pendengarannya. Yang pertama adalah tes Rina. Dan kita akan memeriksa dengan menggunakan pulpen. Saya akan sentil pulpennya. Kemudian kita akan letakkan di bagian belakang telinga saudara. Apakah suara tersebut masih terdengar atau tidak, saudara? Tidak. Tidak ada. Kemudian kita akan pindahkan pulpen tersebut ke depan telinga. Apakah suara tersebut masih ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Pada tes Rina terdengar suara lagi, maka itu dikatakan normal. Yang kedua ada tes Weber. Itu masih sama, saya menggunakan pulpen untuk alat medianya, dan caranya itu hampir sama, digetarkan juga pulpen tersebut, lalu kita amati apakah suara tersebut masih ada atau tidak. Tetapi bedanya pulpen ini akan kita pindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri. Apakah mendengar suaranya? Mari kita amati. Saya akan mensentil getarkan pulpen ini. Lalu kita letak di sebelah kanan telinga saudara. Apakah masih ada, saudara? Tidak. Kemudian kita akan pindahkan ke yang sebelah kanan. Apakah suara yang masih ada? Tidak. Tidak ada di kedua telinga saudara. Maka normalnya tidak mendengar suara apapun. Selanjutnya mencari lokalisasi suara. Di sini dengan menggunakan mata tertutup, saudara nantinya matanya akan tertutup, dan kemudian alat media di sini yang saya pakai adalah beberapa kunci yang akan saya bunyikan. Kemudian saya akan membunyikan kunci ini di berbagai lokasi, dan saudara kita lihat apakah mampu untuk menebak di mana lokalisasi suara tersebut. Silakan saudara untuk terpejam matanya. Kemudian saya akan membunyikan kunci ini dan saudara menebak di mana lokalisasi kunci tersebut. Baik, silakan dibuka. Dan normalnya manusia itu mampu menebak sumber bunyinya di mana walaupun dengan mata tertutup, dan saudara mampu menebak suara kunci ini dengan mata tertutup, berarti dikatakan normal. Yang ketiga ada pemeriksaan fisiologi penciuman. Di sini saya akan memeriksa fungsi penciuman dari setiap lubang hidung saudara. Di salah satu hidung nanti akan ditutup, kemudian mata juga tertutup. Lalu saya akan memberikan bahan. Di sini saya akan menggunakan bahan kopi dan teh untuk mengetahui fungsi penciuman dari saudara. Apakah bisa tidaknya saudara menebak dari bau bahan apa yang saya berikan. Lalu bahan yang pertama, saya akan mengambil bahan yang pertama, dan saudara akan menutup salah satu lubang hidung dan menutup matanya. Kemudian saudara akan menebak bahan apa yang saya berikan. Silakan ditutup dan ditutup lubang hidungnya. Kemudian saya akan memberikan. Mari kita lihat saudara dapat mampu menebak atau tidak. Silakan dibuka. Itu bahan apa yang saya berikan? Kopi. Betul, yang saya berikan adalah bahan kopi. Kemudian selanjutnya di salah satu lubang hidung lagi dan menutup matanya, saya akan mengambil salah satu bahan dan kemudian saudara akan menebaknya. Apakah saudara bisa menebaknya atau tidak? Akan ditutup.
Akan ditebak. Teh. Ya benar, ini adalah teh, bahan yang saya berikan kepada saudara, dan saudara mampu untuk menebak itu bahan apa yang saya berikan. Berarti fungsi penciuman dari setiap lubang hidungnya itu dikatakan normal. Kemudian saya akan mengukur fatigue obsession itu dengan menggunakan stopwatch. Lalu kita akan memberikan bau yang menyengat seperti balsam ataupun minyak angin, dan kemudian juga parfum. Lalu kita nanti akan meletakkan bahan tersebut di depan bagian hidung saudara. Kita akan meletakkannya sekitar kurang lebih 5 cm dan tidak boleh dekat sekali karena itu dapat merusak fisiologi dari penciuman saudara. Kemudian setelah menghirup baunya, kita akan menghidupkan stopwatch sampai saudara akan bilang nantinya sudah tidak tercium lagi baunya, lalu kita matikan stopwatch yang kita ukur. Kemudian langkah yang pertama yang saya ambil adalah parfum. Saya akan meletakkan parfum ini di kurang lebih 5 cm di depan bagian hidung saudara. Lalu kemudian saudara akan bilang kalau baunya sudah tercium, lalu saya akan menggunakan stopwatch untuk menghitung dari saudara mencium baunya hingga sudah tidak tercium lagi baunya. Kita akan mencatat sampai berapa lama waktunya saudara akan bertahan. Saya sudah menghitung stopwatchnya. Sudah di angka 22 detik, saudara sudah tidak terasa lagi bau dari parfumnya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menggunakan balsam atau minyak angin di sini, dan kemudian saya akan meletakkan sama seperti parfum tadi ke saudara. Kemudian kita akan mengukurnya dengan stopwatch dengan jarak kurang lebih 5 cm dan tidak boleh terlalu dekat dengan bagian hidung depan. Saya sudah mengukur stopwatch. Sudah di angka 15 detik, saudara sudah mulai terasa tidak tercium lagi baunya. Itu dia dari pengukuran fisiologi penciuman. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan fisiologi pengecapan. Di sini kita menggunakan lidah dan kita akan memeriksa bagian dari peta lidah. Itu ada manis, pahit, asam dan asin. Di sini saya menggunakan alat medianya. Manis itu kita menggunakan gula, pahit itu kita menggunakan kopi, asam itu kita menggunakan jeruk nipis, dan yang terakhir asin itu ada garam. Di sini saudara nantinya akan dijulurkan lidahnya, kemudian dikeringkan menggunakan tisu hingga kering. Lalu saya akan meletakkan dari berbagai bahan tersebut, dari gula, kopi, jeruk nipis, dan garam, itu ke lidah saudara yang terjulur dan kering. Lalu kita coba bahan tersebut di ujung lidah, misalnya itu manis. Lalu kita letakkan contohnya itu seperti garam. Apakah saudara itu dapat merasakan asin di bagian manis tersebut atau tidak ada merasa yang sesuai di bagian tersebut? Kemudian saya sudah menyediakan tisu dan saudara akan mengeringkan lidahnya dengan menggunakan tisu. Silakan saudara untuk mengeringkan lidahnya hingga kering agar tidak tercampur dengan saliva. Setelah sudah digumur-kumur lalu dikeringkan lagi menggunakan tisu, selanjutnya saya akan memberikan garam sebagai rasa asin dan saya meletakkan di tempat yang sama seperti gula tadi, yaitu di ujung lidah. Apakah rasanya itu manis atau asin? Boleh dilap dulu terlebih dahulu. Bagaimana rasanya saudara? Apakah masih merasakan manis atau asin yang terasa di ujung lidah? Manis. Dan hasilnya adalah manis. Selanjutnya saudara akan berkumur-kumur lagi, kemudian akan dikeringkan lagi. Kemudian saya akan meletakkan berbagai lain bahan lagi untuk diletakkan di tempat yang berbeda.
Setelah sudah dikeringkan lagi, selanjutnya saya akan meletakkan di tempat yang berbeda, yaitu di sebelah samping saudara. Saya akan meletakkan garam yang di lokasinya itu sebagai tempat rasa asin. Apakah merasakan asin atau tidak? Asin. Dan ternyata saudara dapat merasakan asin di bagian letak sesuai dengan rasa asin. Selanjutnya saudara akan mengeringkan lagi lidahnya terlebih dahulu dan berkumur-kumur. Lalu saya akan menggunakan bahan lain di tempat yang sama dengan rasa asin tadi. Setelah dikeringkan lagi, kemudian saya akan memberikan kopi di tempat yang sama seperti yang asin tadi, yaitu di samping di lokasi asin tersebut. Apakah rasanya itu pahit atau asin? Silakan untuk di Asin. dan ternyata rasanya sesuai, yaitu asin, walaupun tadi bahan yang saya pakai adalah kopi. Selanjutnya kita akan meletakkan di bagian lokasi lainnya dengan menggunakan bahan kopi, yaitu kita akan mengetahui rasa pahit di bagian ujung lidah. Apakah rasanya itu pahit atau tidak terasa? Tetapi sebelumnya saudara akan mengkumur terlebih dahulu dan mengeringkannya lagi dengan menggunakan tisu. Selanjutnya saya akan menggunakan bahan kopi sebagai untuk rasa pahit, dan saya akan meletakkannya di bagian belakang lidah, itu lokasi pahit. Apakah saudara dapat merasakan pahit atau tidak? Silakan untuk apa terasa? Pahit. Dan saudara dapat merasakan pahit dari kopi di bagian ujung lidah. Kemudian saudara akan berkumur-kumur lagi, lalu dikeringkan lalu saya akan memberikan di bagian yang tempat yang sama dengan menggunakan bahan yang berbeda. Apakah merasakan pahit atau yang lainnya? Kemudian saya akan memberikan bahan yang berbeda, yaitu garam yang akan saya letakkan di tempat yang sama seperti kopi tadi, yaitu di ujung lidah. Apakah saudara merasakan rasa pahit atau asin? Silakan. Silakan untuk dibersihkan bahannya. Apa yang terasa? Pahit. Dan saudara merasakan pahit walaupun saya berikan dengan bahan garam. Selanjutnya yang terakhir adalah rasa asam. Saya di sini akan menggunakan jeruk nipis sebagai rasa asamnya, yang akan kita letakkan di bagian samping lidah. Dan sebelum itu saudara akan berkumur-kumur lalu dikeringkan lagi dengan menggunakan tisu terlebih dahulu. Terakhir saya akan menggunakan perasan jeruk nipis sebagai rasa asam, dan saya akan meletakkannya di bagian samping lidah juga. Apakah saudara dapat merasakan rasa asam atau tidak? Silakan dikeringkan. Asam. Saudara dapat merasakan rasa asam di tempat lokasi yang sesuainya, yaitu rasa asam. Dari pemeriksaan fisiologi pengecapan, saudara dapat merasakan sesuai dengan peta lidah tersebut, dapat merasakan manis, pahit, asam, dan asin sesuai dengan peta yang sudah diberikan bahannya oleh saya tadi, seperti manis itu gula, pahit itu kopi, asam itu jeruk nipis, dan yang terakhir garam itu asin, sesuai dengan lokasi peta pada lidah. Sekian dari saya untuk melakukan pemeriksaan fisiologi secara penglihatan, pengecapan, penciuman, dan pendengaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.